Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang hukum perkawinan dalam adat Minangkabau. Jadi apa yang dimaksud dengan hukum perkawinan dalam adat Minangkabau? Yang dimaksud dengan hukum perkawinan di sini adalah hukum perkawinan yang menurut orang Minangkabau, kedudukan perkawinan tersebut secara adat atau secara kebiasaan yang berlaku di masyarakat Minangkabau dapat mempengaruhi hubungan sosial kekerabatan di Minangkabau. Jadi perkawinan yang menurut adat kebiasaan Minangkabau dapat mempengaruhi hubungan sosial dalam sistem kekerabatan. Pertama. Yang kedua, mempengaruhi terhadap kualitas moral individu masyarakat Minangkabau. Kualitas moral itu diukur dengan raso, pareso, patui, mungkin. Nah, jadi adat perkawinan itu terkait dengan sistem kekerabatan, hubungan sosial dan sistem kekerabatan, kemudian terkait dengan moral. Karena itulah muncul berbagai bentuk hukum perkawinan di Minangkabau. Paling tidak ada 5 jenis bentuk perkawinan dalam hukum adat Minangkabau. Yang pertama disebut dengan suruhan. Suruhan ini sama dengan wajib. Yang kedua disebut dengan larangan. Yang ketiga disebut dengan anjuran. Kemudian yang keempat disebut dengan pantangan. Yang kelima disebut dengan sumbang. Sumbang dalam bahasa Indonesianya adalah tercela. Nah, ada 5. Nah, kelima hukum perkawinan ini akan berpengaruh kepada hubungan sosial dalam sistem kerabatan, termasuk akan berpengaruh kepada status atau kualitas moral orang-orang yang melakukannya. Baik, kita coba lihat satu persatu. Apakah yang dimaksud dengan perkawinan suruhan, apa yang dimaksud dengan perkawinan larangan, apa yang anjuran, apa yang pantangan, dan apa yang sumbang, serta contoh-contohnya. Nah, yang dimaksud dengan perkawinan wajib ini adalah perkawinan suruhan, ya, atau dalam bahasa Islam, Minangkabau Islamnya adalah wajib, apabila orang yang sudah yang akan melaksanakan perkawinan ini sudah memenuhi aturan syarak atau sudah memenuhi ketentuan-ketentuan syarak untuk melaksanakan perkawinan. Artinya dalam konteks ini tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan perspektif orang Minangkabau sebelum memeluk Islam setelah memeluk agama Islam. Sehingga secara bulat-bulat apa yang menjadi kawin suruhan ini atau kawin wajib ini diterima sebagai suatu hukum yang tidak sama sekali tidak ada perdebatan. Nah, dalam perkawinan suruhan ini, kalau di Islam kan ada ayat man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Nah, di sini Minangkabau juga mempunyai ketentuan sendiri dalam petata adatnya. Cupak lapanuh indak bakucak ujung jupangka la setimbang lahia jubatin la saupua. Nah, ini kan menunjukkan keseimbangan antara lahir dan batin. Jadi syarat batin sudah, syarat lahir sudah. Secara mental dia sudah mempunyai kesiapan untuk melakukan perkawinan, dan secara zahir kesiapan yang sifatnya material juga sudah dia punyai. Maka jatuhlah hukum wajib bagi orang Minangkabau untuk melaksanakan perkawinan. Nah, kemudian yang kedua disebut dengan perkawinan larangan.
Apa yang dimaksud dengan perkawinan larangan? Larangan menurut orang Minangkabau ya memang sama, tidak boleh dilakukan. Memang ada beberapa varian penggunaan kata larang dalam Minangkabau. Larang juga bisa berarti jarang, juga bisa berarti pantang. Tapi yang larangan di sini sama dengan pengertian larangan nahi, jangan dilakukan. Nah, apa yang menjadi bagian dari bentuk perkawinan seperti ini yang dilarang ini? Pertama, ya jenis-jenis perkawinan yang betul-betul tidak dibenarkan atau dilarang oleh ajaran Islam. Misalnya perkawinan mut'ah atau perkawinan kontrak. Yang kedua, perkawinan silor. Silor ini perkawinan tukar menukar istri. Yang ketiga, perkawinan tahlil. Tahlil ini ada muhalil, ada muhalal. Misalnya orang yang sudah menjatuhkan talak bain kepada istrinya, kemudian dia ingin menikah lagi, maka dia minta istrinya menikah dengan mantan istrinya menikah dengan orang lain, kemudian baru dia kembali. Nah, di Minang ini disebut dengan nikah perkawinan Cino Buto. Kemudian yang keempat, perkawinan beda agama. Jadi dari sini tidak banyak perbedaan karena apa yang dilarang oleh syarak agama juga dilarang oleh Minangkabau sebelum mereka menerima ajaran Islam. Misalnya nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu ditolak oleh orang Minangkabau karena memang tujuan pernikah itu kanlah membentuk hubungan kekerabatan. Jadi hubungan sosial orang sudah menikah itu kan terbentuk. Istri, suami, kemudian ada yang menjadi mertua, kemudian ada yang menjadi ipar, menjadi bisan. Jadi hubungan yang terbentuk karena perkawinan itu membuat jaringan kekerabatan baru. Nah, kalau kawin kontrak itu bagaimana? Tidak ada kaum yang mau menjadi tumpuan sementara, tidak ada kaum yang mau menjadi membangun hubungan kekerabatan yang sifatnya sementara. Nah, karena itu perkawinan mut'ah sangat ditolak oleh adat Minangkabau. Kenapa? Ini mempengaruhi hubungan sosial dan ikatan kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau. Masa ia berkerabat sebentar saja gara-gara nikah kontrak ini. Termasuk nikah sigar tukar menukar ini kan juga karena perkawinan di Minangkabau itu untuk membangun hubungan kekerabatan, tukar menukar ini bagaimana bentuk kekerabatan baru yang terbentuk? Tidak jelas, jadi ini ditolak. Termasuk perkawinan tahlil. Tahlil ini dipandang sebagai kerjasama negatif. Apa itu kerjasama negatif? Niatnya tidak baik. Nah, karena itu perkawinan ini dianggap oleh Minangkabau perkawinan yang tidak dilandaskan kepada raso pareso. Nah, kemudian tidak berdasar kepada malu dan sopan. Jadi tidak ada moral di sini. Memang perkawinan Cina Buto tidak terkait dengan sistem kekerabatan, tapi secara moral ini sangat ditentang sekali. Kemudian perkawinan beda agama. Khusus perkawinan beda agama ini memang periode Islam. Sebelum periode Islam kita tidak punya catatan apakah perkawinan beda agama juga diakomodir atau tidak. Nah, ini perkawinan jenis yang kedua, yaitu yang larangan. Kemudian ada lagi perkawinan yang sifatnya anjuran. Apa itu perkawinan yang sifatnya anjuran? Misalnya perkawinan ganti lapiak. Nah, ganti lapiak misalnya seorang laki-laki menikah, kemudian istrinya meninggal, maka bila istrinya meninggal, nanti dia boleh dianjurkan menikahi adik dari istrinya. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memelihara tali kekerabatan agar tetap utuh. Dan anak-anak yang lahir dari perkawinannya yang pertama dapat memperoleh kasih sayang dan hak-haknya dalam kaum sesuai dengan statusnya semula. Karena
si ibu yang pertama dan ibu penggantinya yang merupakan adik dari ibunya merupakan orang yang satu kerabat dan mempunyai hak yang sama dalam kaum. Nah, tujuannya ini untuk memelihara agar anak-anaknya tetap memastikan dapat kasih sayang dan mendapatkan hak-hak secara adat dalam kaum. Ini perkawinan yang dianjurkan. Kemudian selanjutnya ada yang namanya perkawinan pantangan. Nah, perkawinan pantangan merupakan perkawinan yang jika dilangsungkan dapat menerima sanksi hukum adat. Misalnya perkawinan dengan kerabat sesuku. Nah, perkawinan ini kenapa dipantangkan? Karena dapat mempengaruhi hubungan sosial dalam sistem kekerabatan. Ini akan kita bahas secara khusus dalam satu sesi. Bagaimana bentuk perkawinan sesuku, kenapa perkawinan sesuku itu dipantangkan, atau dalam bahasa sehari-hari sekarang disebut larangan perkawinan sesuku, tapi sebenarnya dia mempunyai istilah khusus yaitu pantangan. Nah, itu kalau perkawinan sesuku ini, orang sesuku dianggap satu kerabat, perkawinan sekerabat ini dianggap dipantangkan. Karena memang dia sudah mempunyai ikatan hubungan sosial, dia sudah mempunyai ikatan kekerabatan juga sebelumnya. Maka mengubah kekerabatan asal atau kerabatan suku ini dianggap tercela dan karena itu dipantangkan. Nanti akan kita bahas secara khusus apa itu perkawinan sesuku. Kemudian yang kelima ada namanya perkawinan sumbang. Sumbang ini adalah perbuatan ya tidak salah, tapi juga tidak dapat dibenarkan. Karena itu disebut dengan sumbang atau dalam bahasa Indonesianya adalah perkawinan tercela. Nah, yang perkawinan yang tercela ini seperti definisi yang sudah dijelaskan di atas tidak dibiasakan secara adat setempat. Bahkan tidak akan pernah dibuat perkawinan sumbang seperti ini. Dan tidak ada toleransi dari masyarakat bila terjadi perkawinan seperti ini. Apa yang termasuk perkawinan sumbang atau perkawinan tercela ini? Misalnya menikahi orang yang telah diceraikan oleh kerabat. Meski secara syarak kita boleh menikahinya, tapi itu dianggap sumbang, tercela. Menikahi sahabat atau tetangga dekatnya. Bagi orang Minangkabau, tetangga itu adalah kerabatnya juga. Meskipun dia beda suku, kadang orang sudah diberikan tempat di dekat rumahnya, tetangga itu adalah saudara. Maka menikahi tetangga dekat dianggap sumbang, tercela. Atau menikahi perempuan dengan tujuan balas dendam. Itu dianggap perkawinan sumbang. Atau perkawinan yang tujuannya mempermalukan perempuan yang sekerabat. Nah, misalnya bagaimana nih mempermalukan perempuan? Nah, nanti kita lihat contohnya. Atau mengawini anak tiri, saudara kandung. Itu dianggap tercela juga. Kenapa dianggap tercela? Karena sudah dianggap sebagai menikahi saudara sendiri, menikahi kerabat sendiri. Kemudian kenapa dianggap sebagai perbuatan tercela? Untuk beberapa contoh di atas, karena dianggap pernikahan ini tidak didasari niat yang baik dan tidak menimbang rasa malu, raso dan pareso. Malu, sopan, raso, pareso itu tidak ada dalam pikiran orang yang melakukan perkawinan yang sumbang ini. Nah, itulah beberapa jenis perkawinan. Nah, sekarang kita tinggal melihat bagaimana tingkat kesesuaian adat dan syarak di Minangkabau dilihat dari aspek perkawinan ini.
Karena itulah dalam hal perkawinan, perkawinan wajib, perkawinan anjuran, larangan, pantangan dan sumbang itu banyak kemiripan dengan ajaran Islam. Nah, cuman yang sering diperdebatkan orang itu adalah tentang status perkawinan sesepuh. Tapi itu akan kita bahas secara khusus di video berikutnya. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.